Selamat berjumpa lagi dalam ibadah streaming Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Gentakasih. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman Tuhan pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatulaleba STH. Ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Ibu-ibu, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2, Berkumandang Suara dari Seberang. Di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, kami mampu melewati Tuhan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kami bisa, kami mampu, melainkan ini semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami dimampukan melewati pandemi COVID-19 Tuhan, di mana pada saat ini Bapa sudah menjalani 8 bulan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tuhan, pada sore hari ini Bapa, di dalam ibadah Persekutuan Kaum Perempuan Tuhan Gentakasih, Tuhan GPIB Gentakasih Bapa, Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini Bapa, di dalam ibadah streaming pada sore hari ini Bapa. Tuhan, Kau berkati akan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan buat Ibu Pendeta Bendelina Matatulaleba, Sarjana Teologia yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, perdengarkan suara-Mu Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan kuasa Tuhan dimeteraikan Tuhan dalam setiap perkataan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, kami akan buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang ada di rumah dan yang ada di dalam gedung gereja ini, saya persilakan duduk kembali. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang kedua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9
ayat 35 sampai 38. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang maha baik, kami terus bersyukur, berterima kasih karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami, khususnya kaum perempuan, sehingga kami hari ini boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu ya Allah, beri kami kemampuan untuk mengerti, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu mari berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perikop hari ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa betapa banyak pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan teks bacaan kita hari ini merupakan kesimpulan dari pelayanan Tuhan Yesus. Kita baca lagi ayatnya yang ke-35. Ayat 35 mengatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku, dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Mari bayangkan di zaman itu transportasi pastinya masih sangat kurang. Jalan pun pastinya masih sulit. Belum ada jalan-jalan seperti sekarang, apalagi jalan tol. Kalau dikatakan berkeliling dari kota sampai ke desa, ini pastinya perjalanan yang jauh. Sementara transportasi yang ada pada waktu itu paling kuda, keledai, atau perahu. Dengan perjalanan yang sulit pastinya. Karena itu kita bisa bayangkan betapa sulitnya pelayanan ini berkeliling ke semua kota dan desa. Saudara-saudaraku, catatan dalam pelayanannya Yesus menjumpai begitu banyak orang yang memerlukan pelayanan. Sementara pelayan hanya sedikit. Disinilah timbul belas kasihan. Saudara-saudaraku, mungkin setiap orang juga bisa timbul belas kasihannya. Biasanya saya kalau lihat
pemulung, ya, apalagi dia sudah sangat lanjut usianya, korek-korek tempat sampah, tempat yang kotor, barang-barang yang kita buang, ya, dia pungut dan dia ambil, karena itu bagian dari pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Timbul rasa iba, rasa kasihan. Tapi biasanya kita hanya sebatas kasihan. Tidak berbuat apa-apa. Atau mungkin saya suka lihat, perhatikan supir angkot, apalagi di Surabaya ini. Banyak kendaraan, banyak angkot, tetapi penumpangnya sedikit sekali. Saya terpikir, aduh berapa ya biaya untuk bensin yang harus dia keluarkan. Berapa tenaga, pikiran yang tercurah untuk itu. Berapa pendapatannya. Timbul rasa kasihan. Atau mungkin kita melihat pedagang yang di jalanan kepanasan hanya bawa kacang goreng, bawa aqua untuk dijual. Terbayang oleh kita berapa keuntungan yang dia dapatkan. Sementara mungkin di rumahnya menunggu istri dan anak-anaknya, menanti pendapatan yang cukup untuk mereka makan. Timbul rasa kasihan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tapi dengan catatan selalu muncul hanya pada kasihan, tanpa berbuat apa-apa. Paling tidak harusnya kita membeli apa yang menjadi jualannya, sehingga dia mendapatkan pendapatan dari situ. Atau angkat hati mendoakan Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita selalu hanya bilang kasihan. Berbeda dengan Tuhan Yesus di ayat ke-38 bacaan kita. Ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, secara tidak langsung Tuhan Yesus memberikan solusi, memberikan jalan keluar dalam keadaan seperti itu. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, ada 3 pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan selama di dunia ini. Catatan kita menyatakan bahwa yang pertama, Yesus mengajar. Baik di rumah-rumah ibadat, bahkan dimanapun dia ada, ia menjadi fokus untuk orang berkumpul karena ingin belajar dari dia. Yang kedua, memberitakan kabar baik. Dan yang ketiga, menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa misi Tuhan Yesus adalah melayani dan bukan dilayani. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Allah adalah pemilik dari jemaat. Allah adalah pemilik dari tuaian. Pelayan-pelayan yang dipanggil untuk pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan itu adalah pekerja dan bukan pemilik. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya. Saudaraku, belas kasih adalah perasaan iba melihat penderitaan orang lain. Bukan sekedar kasihan. Tetapi belas kasih di sini lebih dari sekedar simpati, bahkan lebih dari empati. Karena belas kasihan itu menggerakkan hati untuk bertindak dan berbuat dan untuk meringankan beban orang lain. Inilah hati Tuhan Yesus. Semua mujizat dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah hasil dari belas kasihan yang timbul dalam hati. Dimanapun dan kapanpun hatinya selalu tergerak untuk menolong. Itu nampak ketika dia bertemu dengan orang-orang berbagai masalah. Kita tahu bahwa banyak yang berjumpa dengan dia. Terlebih orang sakit dari kusta, orang buta, bahkan orang mati. Berbagai penyakit
Ia sembuhkan. Begitu juga masalah pribadi, contohnya masalah penghakiman. Ibu-ibu masih ingat ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzinah, ya. Harusnya dia mati dirajam, dilempar batu sampai mati. Tapi ketika Yesus melihat perempuan itu, dia menantang semua orang yang ada di situ. Siapapun yang merasa tidak punya salah, tidak berdosa, dialah yang pertama untuk melemparkan batu kepada perempuan ini. Satu demi satu orang meninggalkan perempuan itu, dan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghakimimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia datang memberikan pembebasan, dia datang memberikan pengampunan. Segala masalah yang dihadapi diselesaikannya karena belas kasihan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, termasuk masalah rasa malu. Di sebuah pesta perkawinan yang megah di Kana, ketika kehabisan anggur, Yesus tidak mempermalukan tuan rumah, tetapi memberikan solusi. Bahkan tidak ada rasa malu, bahkan pujian malah yang diterima oleh keluarga. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mencatat banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah belas kasih? Adakah kepekaan melihat derita orang lain? Mungkin ada, tapi sedikit. Saudaraku, banyak orang menderita di sekitar kita. Ya. Mari kita baca Matius pasal 25 ayatnya yang ke-37. Matius 25 ayat 37. Maka orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kapankah kita melihat atau kita mau melakukannya untuk Tuhan? Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, itu kita melakukannya untuk Tuhan. Saudaraku, teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ajaran ini sungguh membuat kita semuanya harus merasa malu menyebut diri Kristen, tapi tidak punya belas kasih. Saudara-saudaraku, kesaksian kita yang paling benar adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya menolong orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ajaran Yesus memang luar biasa. Tidak heran kalau Mahatma Gandhi begitu tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dia kecewa karena pengikut Yesus tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melayani tanpa tembang pilih. Kita lihat dari bacaan ini, dari desa dan semua desa, semua kota dia kunjungi.
Saudara-saudaraku, dari kata-kata ini atau dari kalimat ini mau mengingatkan kepada kita, di desa itu ada orang kaya, ada orang miskin. Di kota juga ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang hebat, ada orang biasa. Artinya ketika dia melayani seluruh kota-kota dan desa di situ, dia tidak tembang pilih siapapun. Ia layani. Yesus tidak menjadikan orang banyak sebagai objek untuk mencari popularitas, tetapi sebagai sosok yang perlu ditolong. Sangat berbeda memang dengan kebanyakan pemimpin. Kita juga rindu kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya kepekaan, punya belas kasihan. Karena itu mari kita minta kepada Dia yang empunya tuayan. Ia akan menghadirkan pekerja-pekerja yang penuh kasih atau yang penuh belas kasihan. Tidak menutup kemungkinan dengan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Saudara-saudaraku, gunakan hak pilih kita. Pilih dengan hikmat, bukan money politik. Sedih sekali kalau ada juga orang Kristen yang mengatakan yang penting dapat duit. Itu sudah menjual iman secara tidak langsung. Ketika kita tidak bertanggung jawab, sungguh-sungguh berdoa, meminta pemimpin yang luar biasa, yang penuh hikmat, seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Ibu-ibu yang sama dikasih Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita bersama bahwa Yesus punya kepekaan yang luar biasa, punya belas kasihan, dan biasanya perempuan, kaum ibu identik perempuan atau orang yang penuh belas kasihan. Mari kita lakukan panggilan ini sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami diingatkan kembali, banyak tuayan, tapi pekerja sedikit. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk menjadi pekerja-pekerja yang layak di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun talenta yang kami punya, biarlah kami mau menjadi pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga tuayan boleh menjadi panen akbar bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami diingatkan oleh firman-Mu. Mohon ampun Tuhan, kalau kami sering acuh tak acuh
untuk panggilan pelayanan. Karena kami merasa itu bukan kami, itu tugas mereka. Hari ini Tuhan memanggil kami untuk menjadi pekerja-pekerja yang punya belas kasih, yang punya kepekaan. Karena ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan campur tangan Tuhan melalui kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, biarlah kami masing-masing, khususnya persekutuan kaum perempuan, baik pengurus juga anggota, punya kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kami, pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPIB Genta Kasih yang baru saja diteguhkan beberapa hari yang lalu. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan, berikanlah kesabaran, ketabahan, kekuatan, juga kesehatan, supaya dengan sukacita, khususnya di masa pandemi ini, mereka terus mau melakukan apa yang baik demi kemuliaan-Mu. Pakai wadah ini, persekutuan kaum perempuan, menjadi alat damai sejahtera Tuhan yang melayani, bersaksi, dan senantiasa bersekutu. Berkati pengurus bersama dengan anggota keluarga, berkati mereka dalam berbagai tantangan, baik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan keadaan COVID-19. Biarlah setiap ibu rumah tangga, pengurus, mereka terus setia, taat, dan penuh iman melewati setiap masalah dengan dan bersama Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh anggota persekutuan kaum perempuan. Sudah 8 bulan Tuhan tidak ada pertemuan. Sudah 8 bulan Tuhan kami hanya bertemu lewat dunia maya, lewat ibadah streaming. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan tetap memelihara kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia, taat, dan tekun dalam persekutuan dan ibadah streaming. Bapak Sorgawi, berkati setiap anggota persekutuan kaum perempuan dalam segala masalah yang dihadapi. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Jadikanlah mereka pemenang dari setiap masalah yang dihadapi. Kami bersyukur persekutuan kaum perempuan, para ibu di masa pandemi, mereka tetap setia, taat, bahkan kreatif, menambah pundi-pundi dan menutupi berbagai kekurangan yang ada dalam rumah tangga. Karena itu berkatilah segala usaha dan kerja anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah berhasil apapun yang dilakukan. Kiranya kerja semangat dari kaum perempuan, kaum ibu, boleh membuat hidup mereka dalam keadaan baik dan layak. Beri sukacita bekerja, beri sukacita melayani, beri sukacita dalam menjalani hidup. Sehingga seberat apapun tantangan yang ada, kaum perempuan Jemaat Genta Kasih boleh senantiasa setia dan taat. Ya Allah, kami berdoa bagi kekasih kami yang lemah secara fisik, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, berkati segala usaha, apapun yang kami upayakan untuk proses pemulihan. Berkati para medis, berkati alat-alat yang digunakan, berkati obat dan makanan. Biarlah itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk proses pemulihan. Kadangkala Tuhan masih menuntut kami sabar. Kadangkala Tuhan menuntut kami untuk terus bertekun. Walaupun Tuhan, kadangkala kami juga merasa ada pada titik lemah. Mohon ya Tuhan,
Buatlah kami melihat karya-Mu yang ajaib. Buatlah kami menjadi saksi-Mu yang hidup. Walaupun di tengah berbagai penderitaan, kami tetap tabah, kuat, dan berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya keagungan dan kemuliaan Tuhan akan menjadi bahagian mereka yang tetap bertahan dan setia dalam iman. Tuhan, kami menanti waktu Tuhan yang indah atas mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap kepala keluarga, suami dan ayah dalam setiap keluarga kami. Tuhan berkati mereka yang masih berkarya. Tuhan berkati segala usaha dan kerja. Jadikan setiap kepala keluarga suami yang takut akan Tuhan. Suami yang senantiasa boleh menghadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga. Suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam keluarganya. Berkati mereka Tuhan. Juga suami yang saat ini sudah mengalami atau melewati masa pensiun, kiranya sukacita, kesehatan juga menyertai memberkati mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda. Engkau tahu Tuhan akan kelemahan, kekurangan, keterbatasan mereka. Tuhan tolong berkati mereka, dampingi mereka dalam berbagai keadaan. Biarlah sukacita berkat Tuhan juga mereka nikmati dan rasakan. Kami berdoa untuk keluarga yang terpisah karena harus melakukan tanggung jawab pekerjaan. Suami yang bekerja di tempat yang jauh, anak-anak yang merantau dimanapun berada, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Suatu saat dipertemukan dalam suasana penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, khususnya di persekutuan kaum perempuan. Biarlah tetap setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga mau menggumuli kekasih kami, Ibu Truli Pauki Pola sebagai ketua Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang akan mengadakan perjalanan yang jauh ke Manado pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Tuhan berkati Ibu Truli bersama dengan suami. Biarlah Tuhan apa yang ia rencanakan, apa yang ia akan kerjakan, Tuhan ikut campur tangan, buatlah berhasil. Sehingga itu mendatangkan sukacita dan berkat baginya bersama keluarga. Tuhan buka jalan untuk setiap apa yang ia upayakan. Begitu juga Tuhan, tanggung jawabnya sebagai ketua Persekutuan Kaum Perempuan boleh dikerjakan oleh rekan-rekan yang juga punya tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap kompak, mereka tetap sehati, bergandengan tangan, melakukan pekerjaan Tuhan sehingga semuanya boleh berhasil. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana bakti sosial PKP Jemaat Genta Kasih pada tanggal 9 Desember. Biarlah ini menjadi satu bukti bahwa kaum perempuan punya kepekaan, punya belas kasih. Kiranya bakti sosial ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan lewat acara ini nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan Engkau memberkati rencananya supaya semuanya boleh kembali dan bermuara untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, masih terlalu banyak daftar doa yang tersimpan di lubuk hati. Tapi Engkau yang Maha Kuasa mengerti, mengenal dan memahami kami. Semuanya kami pertaruhkan dalam kasih-Mu. Inilah syukur kami, berkati jemaat-Mu, GPB Genta Kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, diaken penatua dan pendeta bersama keluarga, pengurus ke-6 pelkat komisi-komisi BPPJ. Juga kami berdoa untuk tim Satgas Jemaat Genta Kasih. Kami juga menyerahkan tim multimedia sebagai garda terdepan di masa pandemi ini. Semuanya kami pertaruhkan.
Tuhan berkaryalah atas setiap pribadi. Terima dan sempurnakanlah doa ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada sore hari ini. Disampaikan kepada ibu-ibu yang kekasih yang berada di rumah-rumah, kiranya juga mempersiapkan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat, atau dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja, atau dapat juga disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Kidung Jemaat 289, ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami boleh beribadah di sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun situasi pandemik saat ini Tuhan, kami masih memberikan Tuhan persembahan syukur hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, baik kami yang ada di gereja, bahkan kepada yang kekasih yang berada di rumah. Kiranya ya Tuhan mau memberikan persembahan syukur untuk hormat dan kemuliaan hanya untuk namamu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati persembahan kami agar berguna di tengah-tengah pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 426, bait pertama dan keempat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat sore dan dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengambil bahagian dalam ibadah ini. Teruslah setia dalam situasi dan keadaan apapun, dan sampai jumpa dalam ibadah yang lain.